Baik, ini Google Classroom sudah dicatat, sudah bisa masuk. Sudah, Prof. Sudah saya forward di grup juga, Prof. Ya, di teman-teman ya, silakan di-share di teman-teman. Nah, kemudian ya ini banyak sekali karena ini saya biasanya mengajar di S1 kecerdasan buatan ya. Jadi ini materinya banyak sekali, sedangkan di kelas ini saya partner dengan Bu Hana, dengan Pak Bambang Susanto, dengan Pak Surya Satria. Jadi saya hanya menggunakan materi 5 ini, ada pertemuan 5 logika fasi. Nah, materinya boleh di-download dari sini. Ya. Ada 3 file. File utama ini adalah logika fasi Eko ini ya. Ini gabungan dari 2 materi ini, kecerdasan buatan topik 5 sama fasi inference system ya. Ya, dengan contoh yang berbeda-beda. Jadi ini bisa memperkaya. Ya, logika fasi. Jadi kalau di kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu yang terkenal itu biasanya ya algoritma genetik atau jaringan saraf tiruan ini. Ya, 2 materi ini bisa di-download juga ya. Tetapi yang akan saya ajarkan untuk 2 pertemuan hari ini dan minggu depan itu hanya logika fasi ini aja ya. Nah, logika fasi ini merupakan algoritma untuk pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan biasanya kan ya, tidak, begitu saja. Tetapi logika fasi ini tidak hanya sekedar ya tidak ya. Karena di dunia ini banyak sekali keputusan-keputusan yang tidak hanya ya atau tidak ya. Nah, sesama temen ini yuk makan yuk, mau nggak? Ya, ya jawabnya kan mau dan nggak mau tuh biasanya. Ya nanti aja lah jam 10-an gitu. Ya, sekarang saya masih kenyang. Nah, nanti aja itu berarti kan bukan ya bukan tidak. Iya tapi nanti. Nah, ya tapi ya ya enggak ya beneran lah. Nah, kemudian juga di survei-survei itu biasanya juga eh, tidak baik atau tidak baik saja, tetapi cukup baik, sangat baik ya, dengan penekanan gitu. Nah, ini merupakan perkembangan dari metode digital. Kalau digital dulu kan hanya ya tidak ya 0 1 gitu aja. Ya, ini bisa very low, low, medium, high, very high. Ya. Jadi pembagiannya tergantung dari peneliti atau pembuat sistem. Ya. Nah, antara very low dengan low ya itu seberapa? Antara very low dengan low itu ada yang sangat dekat dengan low dan ada juga yang sangat dekat dengan very low gitu. Ya. Kalau kita lihat grafiknya kan seperti ini nih ya. Titik-titiknya kan ini very low, low, medium, high, very high. Ya. Tapi antara high dan very high ini ada antara yang nilainya berbeda gitu. Nah, apa logika fasi itu? Ya, logika fasi ini adalah
metodologi sistem kontrol pemecahan masalah, ya. Jadi pada pengambilan keputusan, ya, cocok untuk implementasi pada sistem. Contohnya AC ini ya, AC, ya kan, maunya dingin sekali, ya, sejuk, ya, atau hangat atau panas, ya. Nah, kan nggak dingin panas, ya. Tapi dingin itu berapa dinginnya? Ya. Ada dingin yang sangat dingin di bawah 20, ya. Kalau di bawah 20 derajat itu kalau di Salatiga itu sudah dingin ya. Ya. Kalau hangat-hangat itu ya antara 20 sampai 24 gitu. Ya. 24 sampai 26 normal sesuai dengan suhu tubuh. Ya. 26 sampai 30 itu agak panas ya, 30 ke atas itu panas gitu. Ya. Nah, fasi ditanam di suhu tersebut, di pengatur suhu ya, pengatur suhu. Jadi kalau ini cuacanya sedang panas gini ya, saya mau yang agak dingin lah ya, agak dingin gitu. Ya, ini berapa? Nah, dia akan mengatur diri ya sampai suhu yang paling tinggi terus turun. Ya. Apakah mesin dimatikan atau bagaimana gitu sehingga suhunya turun sampai batas bawah, mesin dinyalakan lagi. Ya. Nah, sehingga suhunya itu berkisar di antara 20 sampai 24 ini ya supaya agak dingin gitu. Ya. Nah, itulah penggunaan logika fasi. Bukan untuk clustering ya. Bukan untuk identifikasi ya. Tapi untuk pengambilan keputusan. Ya. Nah, ini merupakan perkembangan dari logika klasik yang saya sebutkan tadi, yang serba biner. Ya. 0 atau 1, ya atau tidak, sama atau tidak sama. Ya. Nah, logika fasi ini memungkinkan nilai keanggotaan berada di antara 0 dan 1. Ya. Agak mirip, sedang, hampir, mendekati. Ya, itu. Ya. Itu kan bukan 0, bukan 1. Mirip, tidak mirip. Ya. Ini agak mirip. Agak mirip itu seperti apa? Nah, bisa didefinisikan sendiri. Nah, mengapa menggunakan logika fasi? Ya, ya ini bisa digunakan untuk data yang butuh toleransi cukup tinggi, ya, tidak tepat persis, untuk memodelkan fungsi nonlinear yang sangat kompleks, ya, disimpelkan gitu, ya. Nonlinear yang kompleks bisa dibuat lebih simpel, tidak hanya 0 dan 1 saja. Bisa digunakan untuk mengaplikasikan pengalaman pakar secara langsung, ya, tanpa harus melalui proses pelatihan. Nah, ini kalau menggunakan jaringan saraf tiruan, ya, JST gitu ya. Nah, ini kan harus dilatih dulu ya dengan data pelatihan baru bisa digunakan. Ya. Nah, ini bisa tanpa menggunakan proses pelatihan ya. Itu kemampuan pengalaman pakar itu bisa dirumuskan ya. Sesuai dengan teknik kendali secara konvensional ya. Jadi nggak ada yang dari elektro ini ya. Ya, kalau dari elektro mungkin sudah terbiasa ini dengan menggunakan sistem pengontrol. Ya, contohnya tadi pengontrol suhu AC tadi. Bisa didasarkan pada bahasa alami. Ya, di merge dengan bahasa alami gitu. Ya. Sekarang AC-AC yang modern, ya, yang baru kan bisa dikontrol dengan suara ya. Saya mau sejuk gitu. Nah, sejuk itu suhu berapa itu diterjemahkan langsung dari bahasa alami.
Nah, bahasa alami ini juga sumir ya, nggak pasti, intonasi, nada, tekanan dan sebagainya itu menyebabkan satu kata itu bisa berarti yang berbeda-beda gitu. Ya. Nah, ini cocok digunakan logika fasi. Ya. Jadi keputusannya fleksibel. Nah, dasarnya itu ada variabel fasi dan himpunan fasi. Ya. Kemudian nanti himpunan fasi itu ada fasi linguistik dan numerik. Ya. Variabel fasi itu apa? Yaitu variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fasi. Ya. Contohnya penghasilan, temperatur tadi. Ya. Temperaturnya tinggi, sedang, cukup. Ya. Penghasilan tinggi, ya, rendah, sedang. Ya. Permintaan pasar, ya, permintaan pasar, umur, dan lain-lain. Ya, ini variabel. Jadi contoh yang di depan tadi, apa yang very low, low, medium tadi? Temperatur. Ya. Nah, ini variabelnya temperatur. Nah, itu variabel fasi. Kemudian himpunan fasi, yaitu suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam suatu variabel fasi. Ya. Kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu. Kelompok rendah, sedang, tinggi. Kalau kita bagi 3. Rendah, cukup rendah, sedang, agak tinggi, tinggi. Ya, kalau kita bagi 5. Ya. Nah, itu kelompok nilai-nilai. Ya. Nah, himpunan fasi, ya, himpunan fasi ini punya 2 atribut. Ya. Atribut linguistik dan atribut numerik. Nah, linguistik ini yang saya sebutkan tadi ya, rendah, sedang, tinggi. Ya, nama suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu, ya, dengan menggunakan bahasa alami. Ini tadi ya. Muda, parubaya, tua. Ini untuk usia. Numerik yaitu suatu nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel. Misalnya 10, 35, 40, dan sebagainya. Ya, rendah bisa kita wakili 10, sedang kita wakili 35, tinggi 40 gitu. Ya. Jadi ini didefinisikan sendiri oleh pembuat sistem itu. Ya. Kemudian fungsi keanggotaan. Ya. Ada 3 tadi, variabel, himpunan fasi. Himpunan fasi ada linguistik, ada numerik. Ya. Kemudian fungsi keanggotaan. Ya. Fungsi keanggotaan ini bentuknya grafik, ya, yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel. Ya. Yaitu variabel input yang berada di antara 0 dan 1. Low dan very low dengan low tadi, ya, saya katakan tadi, very low dengan low, itu diantaranya ada. Ya. Nah, yang di tengah-tengah very low dengan low itu tadi lebih dekat ke very low atau lebih dekat ke low. Ya. Nah, itu menunjukkan fungsi keanggotaan. Tadi gambarnya garis menurun ya. Garis menurun. Bentar. Bentar. Oke.
Ya, derajat keanggotaannya, ya, variabel X dilambangkan dengan simbol mu, ya, mu X, ya. Jadi probabilitas kedekatan nanti. Nah, ini contohnya, ya. Tadi derajat keanggotaannya seperti ini. A-nya, ya, A dan B batasnya, ya. Jadi contohnya seperti ini. Tadi low, very low dengan low, ya. Nah, derajat keanggotaannya mengikuti ini, ya. Jadi antara T1 dan T2 ini, di sini ada garis, kemudian tentukan titiknya. Nah, ini di mana ini kalau titiknya di sini, kelihatan ya ini ya, pointernya ini. Ya. Kalau titiknya di sini, kemudian ditarik garis ke atas, itu ketemunya dengan garis yang pink. Nah, ini berarti derajat keanggotaannya lebih dekat ke very low. Ya. Tapi kalau kita geser ke kanan sedikit, ya, garis potongnya lebih dekat ke low. Nah, titik inilah nilai sumbu Y ini itu yang menunjukkan derajat keanggotaannya ini. Ya, derajat keanggotaannya berapa persen di antara 0 dan 1 ini. Ya, lebih dekat ke low gitu. Ya. Ya, oke. Ini tadi sudah ya. Oke. Hmm. Nah, ini garis tegak ini. Mencarinya gimana? Ya. Mencari keanggotaannya tadi gimana? Ya, derajat keanggotaannya. Nah, ini dengan menggunakan ini. Ya. Jadi kalau titiknya di sini, ya, X-nya di sini, berapa derajat keanggotaannya, ditarik ke atas, kemudian tarik ke kiri. Nah, itulah titik di garis tegak ini yang menunjukkan derajat keanggotaan. Ngitungnya gimana? Nah, ini. Ya. Jadi grafik ini, ya, grafik ini menunjukkan apa ini? Garis datar, kemudian garis naik sampai B. Ya. Nah, ini tadi fungsi keanggotaan. Ya. Keanggotaannya dalam bentuk fungsi atau dalam bentuk grafik. Ya. Jadi derajat keanggotaannya itu sama dengan 0 kalau X-nya itu berada di antara 0 dan A. Ya. Atau lebih kecil sama dengan A gitu. Ya. Kemudian derajat keanggotaannya itu sama dengan X min A dibagi dengan B min A. Ya. Kalau X-nya itu di antara A dan B. Ya. Nah, kemudian derajat keanggotaannya 1, ya ini persis 1 di kiri ini, kalau X-nya ada di B sini. Ya, kalau ada di B sini. Itu ya. Nah, ini konsep dasarnya. Tolong dipahami dulu. Ya. Ini nanti makin lama makin kompleks ini. Ya. Ini garis datar itu seperti apa fungsinya? Y sama dengan A plus BX atau A min BX gitu ya. Y sama dengan A plus minus BX. Ya. Nah, jadi nanti dia bisa digunakan untuk mencari ini. X min A dibagi dengan B min A. Ini B-nya di sini titik ini berapa. Ya.
Nah, fungsi keanggotaan untuk himpunan naik. Ya. Nah, ini naik 0 sampai 25, nilainya 0. 25 sampai 35, itu nilainya adalah fungsi naik ini. Ya, fungsi naik. Ya. Nah, ini fungsi naiknya ini nanti ada fungsi matematikanya gitu ya. Nah, sementara nggak usah pakai fungsi matematika dulu aja. Ya. Tapi kenali dulu titik-titiknya di sumbu X ini. Ya. Kita mau mencari nilai X-nya ini 32. Ya. 32 itu berapa derajat keanggotaannya nih. Ya. Nah, ini 32 kurangi 25 ya, dibagi dengan 35 kurangi 25 nih. Atau 7/10 atau 0,7. Jadi kalau ini misalnya rendah sedang gitu ya. Rendah itu di sini 0, kemudian sedang itu di kanan, maka derajat keanggotaannya 0,7 berarti dia X ini lebih condong ke sedang, ya, rendah sedang, lebih condong ke sedang. Jelas ya? Kalau belum jelas boleh tanya di sela aja langsung. Jangan angkat tangan karena nggak kelihatan saya di layar kalian. Ini saya nggak kelihatan video kalian masing-masing ini. Saya hanya bisa melihat ini. Jadi pakai suara aja. Nah, ini himpunan fasi naik. Ya. Nah, kalau di gambar ini tadi, himpunan fasi naik itu yang dari biru ini. Dari 0, ini naik, datar, turun. 0, ya, 0, ini konstan ya, nilainya 0, gampang mencarinya. Tapi kalau miring begini, naik atau turun, nah itu pakai rumus tadi. Ya. Nah, begitu. Kok ini kok nggak pakai, kok tumpul sih? Gunungnya kok tumpul? Ya. Nah, tergantung kalian nanti membangun sistemnya seperti apa. Ya. Boleh lancip, boleh tumpul ini. Ya. Tapi bayangkan kalau AC, ya, panasnya AC itu kan nggak langsung bisa turun gitu toh. Jadi ini naik pol sini, terus kan stasioner dulu. Stasioner dulu baru turun gitu toh. Ya. Ya seperti apa? Mobil itu ya. Kalau kalian rem kan tidak segera berhenti, ya. Kalau kalian rem langsung berhenti bisa jungkir balik nanti, ya. Nah, itu kan kecepatannya turun berhenti, terus kalau mau jalan lagi kan nggak bisa langsung jalan, kan ganti gigi dulu, ya, stasioner dulu baru naik lagi gitu. Nah, ini fungsi fasi itu disesuaikan dengan kondisi alam, ya, kondisi lingkungan di mana kalian melakukan riset ini atau membuat sistem ini, gitu. Nah, gitu ya. Saya lanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Ini kalau fungsi naik, rumusnya seperti ini, ya. Himpunan naik, ya. Sebaliknya fungsi turun, ya. Nah, di sini ada naik, ada turun ya, langsung pakai ini aja. Ya. Jadi kalau naik itu yang ini antara A dan B, ya. Jadi antara 0 dan A itu nilainya 0, ya.
mu X itu ya Y itu ya kalau di matematika Y itu ya. Nah, ini menunjukkan fungsi keanggotaan ya. Y berapa nilainya nih? Ya, biasanya kan X, di sini X, garis tegaknya Y ya. Nah, ini karena kita bicara tentang fungsi keanggotaan, maka dia menggunakan mu X ini. Atau YX gitu ya biasanya ya. Nah, ini antara 0 dan A itu nilainya 0 ya. Kemudian ini naik antara A dan B, X nilainya antara A dan B, ini X min A dibagi dengan B min A, ini tadi ya naik. Nah, turunnya yang ini ya, turunnya yang ini B min X ya, ya kalau di sini B min X dibagi dengan C min B ya, B min X dibagi dengan C min B ini. Ya. Nah, himpunan dingin misalnya ya. Ya. Ini fungsi keanggotaannya berbentuk segitiga gunung ya, naik turun. Ya. Nah, ini lancip ya. Ya. Fungsi keanggotaan himpunan dingin pada variabel suhu atau temperatur. Ini pada gambar ini. Berapa derajat keanggotaan 23 ini? 23 derajat itu termasuk dingin atau apa sih? Ya. Ya. Dingin itu di antara 15 dan 35 nih. Ya. Dingin itu didefinisikan ya 0 ya, dingin 0 derajat, panas itu 1 gitu. Nah, ini naik ya, turun gitu. Ya. Nah, itu definisi dingin itu seperti itu, tidak hanya 0 atau 1 saja ya. Tapi ada nilai di antara 0 dan 1. Ya, ini digambarkan dengan fungsi segitiga ini. Nah, sekarang suhu 23 itu termasuk dingin sekali atau cukup dingin. Ya, ini dingin. Batas bawahnya kan 15, ini batas atasnya 35. Ini termasuk batas bawahnya dingin atau batas atasnya dingin ini. Ya. Nah, ini karena ini posisinya di sini ke fungsi naik, maka pakai yang ini. Ya, gunakan yang ini. Ya, formula yang nomor 2 ini. Antara A dan B ini. Ya, antara A dan B. Makanya 23 min 15, 25 min 15. Ya, atau 0,8 ini derajat keanggotaannya. Ya, dingin kan bawahnya sangat dingin. Ya. Yang kiri itu menuju sangat dingin. Ya. Yang kanan 35 itu ya hangat gitu. Ya. Trapesium. Nah, ini trapesium terdiri dari naik, stasioner, satu, dan turun. Ya. Kalau berada di posisi naik ya, gunakan rumus naik ini. Ya. Kalau sedang berada di posisi turun, gunakan rumus turun ini. Ya. Yang bawah ini turun. Ya. Jadi gampang ini. Stasioner ya satu. Kalau yang stasioner di bawah antara 0 dan A ya 0 gitu. Nah, ini makanya formulanya seperti ini. Ini 0 itu antara 0 dan A itu. Kemudian X min A dibagi B min A itu yang antara A dan B. Antara B dan C nilainya 1. Antara C dengan D nilainya D min X dikurangi D min C ini. Ya, ini. Ya.
Jadi fungsi keanggotaan himpunan dingin pada variabel temperatur ruang pada gambar 59 tadi. Lalu ditanya berapa derajat keanggotaan 32 dan 25 pada himpunan dingin tersebut. Ya. Nah, himpunan dingin seperti ini, ya. Didefinisikan fungsi keanggotaannya seperti ini. Ya. Maka 32 itu derajat keanggotaannya adalah 0357 0375 nih. Ya, 0375. Ya, mendekati ke dingin. Kemudian 25 berapa? 25 di ini stasioner ya nilainya 1. Ya. Karena berada di garis stasioner di 1. Jadi nilainya ya 1 gitu. Ya. Bentuk bau. Nah, begini bisa juga. Bau kiri, bau kanan. Ini menunjukkan umur. Ya. Umur dalam tahun gitu. Ya. Ya, 0 sampai A nilainya 1. Kemudian A sampai B ini menurun. B sampai C ini naik. Dan C sampai D ini stasioner nilainya 1. Ya. Nah, ini bau kiri, bau kanan gitu. Ya. Nah, kenapa umur digambarkan seperti ini? Ya. Ya, muda, parubaya, tua gitu ya. Muda, parubaya, tua. Nah, muda itu berapa? Ya, 20, 24, ya, 25 gitu kan muda. Ya. Kalau sudah 30-an kan nggak bisa dibilang muda lagi toh. Ya. Nah, itu turun gitu. Naik, ya, tua itu berapa? Nah, ya tua biasanya 50, ya, itu sudah bisa dianggap tua, 51, 52 dan seterusnya nih, tua. Ya, gitu. Ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi alamiah. Nah, tentu saja fungsi keanggotaannya bisa dibagi ini stasioner, antara 0 dan A ini stasioner, kemudian ini fungsi turun, ini fungsi naik, dan fungsi stasioner lagi. Ya. Jadi stasioner, fungsi turun, fungsi naik, mana satunya? Stasioner lagi. Ya. BC dan CD, oh kurang satu ini, ketutup nih. Satunya ya. Ini satu juga, jadi ini ada satu juga di sini. Ya. Nah, ini kalian bisa download ini, kemudian tambahi catatan ini, kurang satu lagi. Kurva sigmoid. Ya, ini pertumbuhan makhluk hidup ini. Ya, pertumbuhan makhluk hidup, tanaman, binatang, manusia ini biasanya menggunakan fungsi sigmoid ini, naik. Ya, lahir sampai tua. Ini biasanya ini. Tua sampai mati. Ya, ini biasanya turun gini. Ya. Apakah tenaganya atau apa? Kemampuan berpikirnya gitu menurun gitu. Ya. Nah, ini biasanya sigmoid, tidak grafik linier. Ya. Nah, ini derajat keanggotaannya menggunakan fungsi sigmoid juga. Nah, ini pakai ini. Ya. X2 X min A per C min A kuadrat. Ya. Ini. Yang ini naik ini. Ya. Menanjak. Terus ini stasioner menuju ke naik tapi menuju ke stasioner ini.
Ya, ada dua bagian, menanjak ini dan jadi S itu di perutnya S itu berbeda nilainya. Ya. Nah, di sini 0,5 ya, tengah-tengah ya. Nah, itu yang lengkung naik dan lengkung menurun itu ini lengkung naiknya ya. Kemudian lengkung menurunnya adalah ini 1 min 2 kali C min X dibagi C min A kuadrat. Ya. Ini sudah dibagi segmen-segmen gitu, jadi mudah. Tidak perlu tahu fungsi kuadrat fungsi nonlinearnya ini seperti apa nih. Ya. Pokoknya difungsikan seperti itu. Jadi fungsi-fungsi pertumbuhan itu biasanya seperti ini. Ya, jadi kurva S ini pertumbuhan ini. Penyusutan, nah ini seperti ini. Ya. Jadi kalau S mulai padat, ya, ice mulai padat begitu, maka ini fungsinya fungsi naik. Tapi ice-nya mulai mencair, itu fungsi turun ini, penyusutan. Pembelian barang, kemudian penyusutan barang, ya, penggunaan barang dan penyusutan barang ini juga menggunakan fungsi ini. Ya. Nah, orang-orang ekonomi biasanya kan berapa biaya penyusutannya. Ya. Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan fasi juga. Ya. Selain menggunakan matematika murni, fungsi matematik. Ya. Ya, ini kalau penyusutan seperti ini. Ya. Kebalikannya ya. Jadi ini stasioner turun, ya, turun stasioner. Ya. Nah, ini dibalik tadi. Nah, ini contohnya ini fungsi panas naik, ya, menuju ke panas. Ya. Menuju ke panas, itu mulai panas ini 35, ya. Naik sampai 60. Ya, sini. Ya, ini didefinisikan seperti ini. Ya, kalau contohnya memanaskan susu gitu ya. Pemanasan susu itu kan sampai 80 ya. Lewat 80 kan susunya jadi pecah gitu. Nah, ini sudah ini 0 sampai 80 ini kalau pemanasan susu ini. Ya. Nah, ini contohnya 0 sampai 60 gitu aja. Ya. Nah, 50 ini derajat keanggotaannya berapa ini? Ya. Derajat keanggotaan ke suhu panas itu berapa? 50 derajat. Oh, 0,68. Ya, ini menuju ke panas yang sesungguhnya. Ya. Panas itu 1 ini. Ya. Dingin itu 0. Antara panas dan dingin, ya, suam-suam kuku, ya, itu berapa? Dekat ke panas atau dekat ke dingin gitu. Ternyata kalau 50 derajat itu dekat ke panas gitu. Nah, ini panas menuju ke dingin. Ya, tadi ini dari dingin menuju ke panas. Ya, pendinginan ini. Ya, kalau ini pemanasan, ini pendinginan. Ya. Nah, seperti ini. Dinginnya mulai dari 20, ya. Seterusnya sampai 50 ini. Ya. Nah, ini seperti ini. Lonceng. Ya, ini kurva naik, kurva turun, ya. Ya, jadi ada dua garis miring, ya, miring naik dan miring turun, kemudian pertumbuhan naik, pertumbuhan turun, ya. Nah, ini membentuk bel,
Ya. Ini disebut sebagai kurva pi. Nah, sama menggunakan itu tadi ya. Pi ABC ini menggunakan S, X, C min B, ya, C min B per 2, dan C. Untuk X yang lebih kecil sama dengan C. C-nya ini pusat ini, ya, titik pusatnya ini. Kemudian yang turun, ya ini, 1 min S, X, C, C plus B per 2, C plus B. Ini. Ya. Nah, berapa derajat keanggunan panas pada variabel temperatur bila sebuah benda mempunyai dua buah sisi? Ya. Sisi depan temperaturnya 42 derajat Celcius dan sisi belakang temperaturnya 51 derajat Celcius. Ya. Nah, ini di sini bell curve ya. Bell curve ya tergantung titik-titiknya nih. Ya. Titik-titiknya nih 42, 51 dan ini yang ini ya. Tuh, mana kok? Nah, ini 42, 51 ini. Ya, ini menggunakan gambar ini. Ya. Nah, sehingga bisa dihitung seperti ini. Kurva Gauss. Ya. Bisa Gauss, bisa beta, bisa pi. Ya. Gauss, beta, pi. Kemudian bisa digabung, ya, operasi gabungan atau union. Jadi derajat keanggotaan A dan derajat keanggotaan B digabung, ya. Ini dicari maksimumnya. Jadi berapa derajat keanggotaan panas 42, ya. Berapa derajat keanggotaan 51 untuk fungsi fasi panas ini, ya. Nah, ini bisa digabung dua-duanya. Penggabungannya itu diambil maksimumnya mu AX, mu BX, ya, untuk setiap X yang ada di dalam himpunan fasi. Misalnya nilai keanggotaan temperatur 45 derajat pada himpunan panas adalah 0,6, ya. Mu A itu 0,6 mu panas, ya. Dan nilai keanggotaan 50 derajat pada himpunan produksi naik. Oh, ini dua variabel ya, dua variabel digabung. Ya. Suhu panas dan produksi naik ya adalah 0,3. Ya. Maka alfa predikat untuk temperatur panas atau produksi naik, ya, panas, union naik, ya, mu panas, mu naik, ini di sini. Ini seperti apa sih? Ya, contohnya jual es itu ya, jual es itu tergantung dari suhu udara. Ya, kalau panas ya berarti banyak yang beli, berarti produksinya harus dinaikkan. Ya, kalau hujan ya produksi harus diturunkan atau musim dingin gitu ya. Ya, kan nggak cocok minum es. Ya, cocoknya minum hangat-hangat gitu. Nah, ini digabung antara suhu panas ya dengan produksi naik nih. Ya, produksi naik. Nah, ini suhu panas derajat keanggotaannya adalah 0,6 dan produksi naik
itu derajat keanggotaannya 0,3. Ya, diambil maksimumnya jadi 0,6. Ya. Jadi cenderungnya adalah produksi dinaikkan. Nah, operasi himpunan itu tadi selain union, ini juga intersection. Intersection ini diambil minimumnya. Ya, diambil minimumnya. Misalnya nilai keanggotaan temperatur 45 derajat Celcius pada himpunan panas dan 0,6 dan nilai keanggotaan 50 pieces per hari, ya. Ini jumlah produksinya pada himpunan produksi naik adalah 0,3 ini. Maka irisannya itu adalah 0,3. Ya. Jadi kalau suhunya sedang panas dan produksinya dinaikkan, maka cenderung menaikkan berapa ini kalau posisinya seperti ini tadi 0,6 ya. Naikkan yang cukup banyak ya, produksinya naikkan cukup banyak ya. Tapi kalau musim dingin ya, musim dingin ya turunkan ya sampai 0,3 ini ya. 0,3 kali yang paling dingin ya. Komplement ini 1 min mu A ini tadi ya. Sebetulnya di sini tadi sudah ada komplement ini tadi ya. Di fungsi-fungsinya tadi kan ada komplement ini 1 min ini ya. Ini komplement dari S ya, 1 min S. Di atas ini tadi juga ada komplement tadi ya. Oh, ini 1 min. Nah, ini 1 min yang turun tadi. Ini kan ya komplemennya dari 2 C min X C min A kuadrat ini tadi. Ya. Jadi fungsi komplement itu selain yang ada. Irisan komplement sudah. Nah, kemudian bagaimana menalarnya? Ya, penalaran yang paling sederhana itu adalah penalaran monoton. Ya. Jadi ciri dari AI ya, kecerdasan buatan itu adalah menalar. Kalau gini maka gini, oh ternyata gini gitu ya. Nah, itu oh ternyata gini itu menalarnya. Ya, inference ya, memprediksi ya. Memprediksi itu nggak mengira-ira tapi berdasarkan pada fakta ya, berdasarkan pada formula. Nah, itu penalaran. Yang paling sederhana itu adalah penalaran monoton. Digunakan untuk merelasikan himpunan fasi A pada variabel X dan himpunan fasi B pada variabel Y. Ya, itu menalarnya tadi menggunakan operator tadi ya, union, intersection, dan komplement tadi. Ya. Fx is A dan Y is B. Ya. Fx is A dan Y is B. Ya. Ini penalaran yang sangat sederhana. Diketahui dua himpunan fasi. Tinggi itu untuk menunjukkan tinggi badan orang Semarang. Ya. Dan berat ini adalah berat ideal orang Semarang. Seperti ini. Ya. Tinggi itu difungsikan dengan fungsi fasi linear naik. Ya. Tinggi badan. Berat badan difungsikan dengan fungsi pertumbuhan. Ya, ya ini berat badan kan fungsi pertumbuhan ya. Sampai usia mendekati 18 untuk laki-laki itu kan sudah menuju ke stasioner. 19, 20, 21, ya ini kira-kira berat badannya stabil gitu. Ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah usia 20 ke atas, nah ini lingkungannya berpengaruh nih, banyak makan enak-enak ya nanti jadi gemuk tubuhnya gitu ya.
Tapi tubuh ideal, berat ideal itu ini, ya, seperti ini, ya. Oke. Nah, kalau difungsikan seperti ini, ya, maka relasi antara kedua himpunan di atas diekspresikan dengan aturan tunggal, ya, monoton. If tinggi badan is tinggi, then berat badan is berat ideal, gitu. Ya. Nah, sekarang personal, cuplis. Ya. Cuplis mempunyai tinggi badan 168 dengan berat badan 55. Ya, dia ideal apa enggak sih tubuhnya ini? Nah, itu keputusan ya. Ideal, kurus atau gemuk nih? Ya, dihitung. Berdasarkan fungsi-fungsi ini ada nilai-nilainya nih, ya. Sebelumnya dihitung dulu bagian if, yaitu menghitung derajat tinggi badan, ya. Derajat tinggi badan bagian ini if, ya. Tinggi badan cuplis itu 168. 168 itu termasuk mana nih? Nah, di sini, ya. 168 kurangi 155 dibagi dengan 175 kurangi 155 nih. 0,65. Nah, derajat tinggi untuk merelasikan himpunan tinggi dan berat ideal, ini dihitung bagian den-nya, ya. Berat badannya 55, ya. Jadi nilai berat 0,65, ya. 0,65 itu dihitung, ya. 70 min Y, 70 min 50, ya. Nah, di sini 70 min Y, Y-nya berapa nih, ya. Y-nya tadi kan 55, ya. Nah, di sini 70 min Y dibagi 70 min 50 ini. Ya. 1 min ini kuadrat. Oh, ini kuadrat ini ya. Ya, ini kuadrat. Ya. Nah, ini dihitung satu-satu dengan menggunakan fungsi naik tadi ya, fungsi pertumbuhan. Nah, gunakan fungsi pertumbuhan ini. Ya. Mana tadi fungsi pertumbuhan? Ini naik. Nah, ini. Ya, gunakan ini. Nah, ini loh. Ya. Ini penyusutan. Ya, ini pertumbuhan ini. Ya, ini. Ya, ini pertumbuhan. Dihitung satu-satu. Ya, dihitung satu-satu. Ya, sehingga di sini diperoleh Y-nya ini, ya. Y-nya ini 61,634. Sedangkan berat badan cuplis 55, ya. Ini yang ideal itu 61, ya. Cuplis beratnya 55, jadi cuplis ini termasuk orang yang kurus, ya. Ya, jadi tingginya cuplis sekian, ya. Nah, berat idealnya berapa? Untuk tinggi sekian ini berat idealnya adalah 61,64 ini. Nah, ternyata cuplis beratnya cuma 55, berarti dia kurus, ya. Karena berat badannya lebih rendah dari berat badan ideal 61,634 ini. Ya. Nah,
Nanti ada banyak metode-metode inferensi, ya, metode-metode untuk memprediksi, untuk pengambilan keputusan. Nah, ini ada metode Sugeno, Tsukamoto, metode-metode macam-macam ini, ya. Nah, ini Tsukamoto. Nah, ini kita bicarakan minggu depan, ya. Sistem informasi fasi ini, ya. Cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fasi. Ya. Jadi input, fasifikasi, mesin inferensi, defasifikasi, dan output. Nah, variabelnya ada beberapa. Ini jadi contohnya adalah 2 variabel, ya. Variabel tinggi badan dengan berat badan. Ya. Nah, ini bisa 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel, dan seterusnya. Nah, kalau sudah lebih dari 5 variabel, ya itu harus dihitung menggunakan aplikasi, ya, program aplikasi. Ya. Tapi kalau menggunakan 2 variabel begini saja masih bisa dihitung menggunakan tangan ini sebagai contohnya. Ya. Tapi pola pikirnya sama. Ya. Ini yang saya ajarkan adalah pola sederhananya. Ya, kalau polanya sudah kompleks ya harus berbantuan aplikasi komputer, ya. Oke, saya kira cukup ini dulu, ya. Ada pertanyaan? Nanti kita lanjutkan dengan metode Tsukamoto, kemudian Mamdani, metode Sugeno. Nah, metode-metode ini nanti bisa dikombinasikan dengan menggunakan database. Ya. Nah, contohnya di bawah ini nanti silahkan di-download dan dibaca ini basis data menggunakan fasi. Ya. Jadi ini variabelnya nilai TOEFL dan IPK, ya, serta penghasilan orang tua. Ya, bagaimana mengambil keputusan mahasiswa yang diterima. Ya. Ini untuk diterima di S2 ini, nilai TOEFL-nya sekian, IPK sekian, kemampuan ekonominya sekian ini. Ya, mau diterima yang mana? Ya, ini bisa menggunakan fungsi fasi. Silahkan dibaca dulu, nanti kita pelajari bersama-sama. Ya, ini nilai TOEFL-nya digrafikan, difungsikan seperti ini. Ya. Kemudian IPK, IPK-nya jelek, cukup, dan bagus, difungsikan seperti ini. Ya. Terus penghasilan orang tua, ya, sedikit, sedang, banyak, ini difungsikan seperti ini. Ya. Nah, ini penghasilan orang tua diklasifikasi, ya. 750 diklasifikasi rendah, sedang, tinggi. Ya. Kemudian Bowo ini penghasilannya 1.500.000. Ya, ini diklasifikasikan seperti ini. Ya. Nah, ini nanti bisa diambil keputusan basis datanya. Nah, itu ya, jadi ini sangat menarik, nanti kita bicarakan lagi di minggu depan. Di sini juga ada contoh-contohnya, ya, misalnya mau produksi berapa. Ya, ini lebih kompleks lagi. Metode Max, metode aditif, metode probabilistik. Ya. Nah, silakan misalnya mau riset apa untuk tugas akhir S1, TTU, atau tugas akhir S2. Nah, boleh aja menggunakan metode-metode yang terbaru. Ya, silakan cari di
jurnal-jurnal yang terbaru. Ya, ini saya memberikan contoh mengajarkan yang basic, ya. Nah, ini beberapa metode. Ya. Nah, nanti bisa dikembangkan sendiri. Baik, itu saya kira meetingnya saya stop ya. Ya, ada pertanyaan? Ya, saya stop recording.